Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang kami hormati, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Analis Kebijakan Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD. Analis Kebijakan Muda, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, para staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang saya banggakan, Ketua MKPS dan para pengawas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ketua MKKS dan para kepala sekolah SMA, SMK, SLB di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis muda, serta Bapak Ibu semua peserta rapat mingguan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Rapat mingguan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Kemenangan atas Brunei akan membuat Garuda. Ayo semua kita bangun Jawa Barat dengan prestasi dan terus mengasah diri, tunjukkan kepada semua prestasi dan juga kreasi, asa asuh dan silih asih, kitalah sang juara. Jawa Barat subur makmur dan
sayang kayak ditempel di dia. Tunjukkan kepada semua prestasi dan juga kreasi, asa asuh dan silih asih. Kitalah sang juara. Jawa Barat subur makmur dan penuh pesona. Jawa Barat indah dan beragam budayanya. Jawa Barat, ayolah bersama kita jaga keindahan dan kekayaan yang kita punya. Jawa Barat subur makmur dan penuh pesona. Jawa Barat indah dan beragam budayanya. Jawa Barat, ayolah bersama kita jaga keindahan dan kekayaan yang kita punya. Ayolah tunjukkan dirimu, janganlah sampai engkau ragu. Kau mampu buktikan pada semua. Jawa Barat juara. Jawa Barat juara. Ambil kabobolan aku dapatnya. Rapat Minggon akan dipandu oleh Ibu Lisna Nurjanah SE MPD. Kepadanya dipersilahkan. Di-mute, Bu. Tah di unmute lah tah. Oke. Terima kasih Bu Ai. Ya, sami-sami, Bu. Ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin sekson ya dan izin kehadiran untuk para narasumber. Apakah Pak KCD sudah hadir belum ya? Ada. Pak Subag TU, Bu Santi sama Bu Risya sudah hadir, sudah bergabung ke kita di Zoom? Bu Santi Masih sudah. masih di jalan. Polisi masih di jalan. Oh iya ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baik, untuk mingguan kali ini akan dihadiri oleh para narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI sebagai Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE sebagai Kasubag TU KCD Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD dan Ibu Risya Silvana SSTP MAP sebagai analis kebijakan ahli muda. Dan mingguan kali ini juga akan dihadiri oleh Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah SMA, SMK, SLB. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu Arsiparis ahli muda SMA, SMK, dan SLB serta staf KCD Wilayah 4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa yang sudah bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Ada yang masih di jalan sambil nyetir tuh Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya untuk mewakili sekolahnya masing-masing untuk menghadiri acara mingguan kali ini ya. Iya. Untuk mengawal kegiatan kali ini, mingguan kali ini mungkin saya akan melaporkan kehadiran minggu yang lalu tanggal 28 Juni 2022. Baik.
Daftar hadir Minggon tanggal 28 Juni 2022 untuk jenjang SMAN Kabupaten Karawang. Alhamdulillah 100% Bapak dan Ibu. Untuk SMKN-nya Karawang hanya 83%. Yang hadir hanya 15 sekolah dari 18 sekolah. SMKS 19 sekolah, semuanya totalnya yang hadir hanya 13 sekolah, yaitu 68%. Untuk SMKS ya 97 sekolah, 9 sekolah yang hadir hanya 9%, yang hadir sangat minim sekali. Untuk SLB, alhamdulillah untuk Kabupaten Karawang 100% semuanya hadir. Berikutnya untuk Kabupaten Subang SMAN-nya alhamdulillah 100%, SMKN-nya hanya 68% dari 16 sekolah, hanya 11 sekolah yang hadir. Berikutnya SMAS ya. Dari 27 di kabupaten sekolah swasta, SMA-nya hanya 12 sekolah yang hadir, hanya 44% kehadirannya. Berikutnya juga SMKS-nya minim sekali, hanya 6% kehadirannya untuk minggu yang lalu. Dari 94 sekolah hanya 6 sekolah yang hadir. Berikutnya SLB untuk Kabupaten Subang dari 10 sekolah hanya 6 sekolah ya, hanya 60% kehadirannya. Berikutnya untuk Purwakarta total untuk SMAN-nya 17 sekolah, yang hadir 17 sekolah, alhamdulillah sudah 100% kehadirannya untuk SMAN-nya. Begitu juga untuk SMKN-nya 15 sekolah, semuanya hadir 100%. SMA swastanya, SMAS-nya total untuk Kabupaten Purwakarta 12 sekolah, hanya 5 sekolah, hanya 41% yang hadir. Berikutnya juga SMKS dari 44 sekolah hanya 13 sekolah yang hadir, hanya 29%. Nah, mudah-mudahan untuk minggu ke depannya bisa hadir semua, bisa ditingkatkan lagi kehadirannya. Ini untuk sekolah swasta ya, SMA dan SMK. Kendala apa nih Bapak dan Ibu? Banyak yang tidak hadirnya gitu ya. Mudah-mudahan untuk minggu ke depannya bisa ditingkatkan kehadirannya. KCD wilayah 4 bukan hanya milik sekolah swasta negeri saja, hanya milik SMA dan SMK, SLB negeri saja, tetapi milik kita semua. Jadi wajiblah hadir untuk mingguan ini ya, untuk setiap mingguannya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan kehadirannya untuk mingguan-mingguan ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, itulah laporan dari kehadiran mingguan tanggal 28 Juni 2022. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke pemaparan ya, narasumber yang siap. Pak Rizky dulu mungkin. Halo. Untuk Pak Rizky Widya Pratama, Pak Kasubag, udah siap untuk memaparkan? Udah ada di ruangan Zoom meeting? Halo? Halo? Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan paparannya. Siapa dulu dari para narasumber yang sudah hadir di ruangan? Halo? Mungkin bisa saya dulu ya, Bu ya. Bu Lisna, punten. Bu Risa, Bu. Abdi tiasa ti payun manawi. Baiklah, mungkin untuk paparan, halo? Ada bersihnya Pak. Ajeng Bu, lanjut. Ada Bu Risa aja, Bu Risa, Bu. Bu Risa udah mau mulai. Kemari masuk mah. Hah? Bawa bawa dari pemalas gimana? Bu Lisna, manawi tiasa abdi heula ti payun. Bu Lisna, Bu Risa, Bu Risa, Bu Risa, Bu Lisna. Maaf, suaranya tidak kedengar ya? Jelas nggak suara saya, Bu? Yang lain jelas nggak suaranya, Bu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, bagus.
Jelas Ibu. Mohon maaf, Pak Bu, Operator. kedengaran. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, Suaranya biar aja, nggak apa-apa Bu. gemuruh, Ya, bergemuruh. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Baik, mohon izin Pak, off kamera, sinyalnya rada kurang bagus, kalau dibuka rada jelek nih sinyalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang sama-sama kita hormati, Kasubag TU dan Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi, para pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Arsiparis, dan juga staf cabang dinas KCD wilayah 4. Izin melaporkan Bapak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pertama dengan PPDB. Alhamdulillah Pak, sampai dengan tadi malam cabang dinas pendidikan wilayah 4 sudah dalam posisi 0. Artinya sudah terverifikasi semua dan juga sudah ke status layak dan tidak layak. Mungkin bisa di share screen, admin, punten. Kita bisa lihat Pak, cabang dinas wilayah 4 sudah dalam posisi 0 untuk CPD yang belum diperiksa, dan juga untuk status disetujuinya juga sudah 0, sudah pindah ke status layak dan tidak layak. Adapun yang perlu diperbaiki memang itu tidak lolos dalam seleksi Pak, karena memang CPD tersebut bisa jadi susah dalam dihubungi, dan juga berkas-berkasnya memang dinyatakan kurang valid, seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah atas arahan Pak KCD dan juga kerjasama dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Ketua PPDB sekolah, baik negeri dan swasta, kita sudah dalam posisi 0 untuk tadi malam. Itu yang pertama Pak untuk yang PPDB. Dan intinya saya juga ucapkan terima kasih khususnya, wabil khusus kepada Ketua dan Operator PPDB yang setiap hari kita Zoom, nggak pagi, siang, malam kita Zoom untuk mengkoreksi semua, mengevaluasi semua kinerja-kinerja kita yang belum bagus kita tingkatkan, yang sudah bagus terus memberikan semangat pada rekan-rekannya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan dari PPDB. Kemudian Bapak dan Ibu, sudah ditutup aja share screen-nya. Bapak dan Ibu, tadi pagi sekitar jam 8 saya sudah men-share surat edaran dari Bapak Kepala Cabang Dinas kaitannya dengan layanan pendidikan di cabang dinas berbasis web. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu di rapat mingguan, bahwa cabang dinas akan melakukan akses layanan pendidikan dalam bentuk digital. Nah, salah satunya aplikasi mutasi siswa. Nah, kami di sini membutuhkan data-data dari satuan pendidikan seperti data profil sekolah, nama peserta didik, GTK, kemudian program pembelajarannya seperti apa. Nah, itu sudah saya share. Bapak Ibu tidak usah khawatir, untuk format-format tersebut sudah ada di link disdik.jabarprov.go.id. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir formatnya seperti apa, harus bagaimana, itu sudah ada semua. Nah, nanti setelah diisi formatnya itu dikirimkan lagi melalui link tersebut. Coba mungkin bisa di share screen Pak Noval sedikit. Nah, Bapak Ibu, nanti begitu Bapak Ibu mengklik disdik.jabarprov.go.id, ini akan masuk tampilan seperti ini. Nah, akan masuk akun dan user ID, itu akunnya ada di kami Bapak Ibu. Jadi nanti silakan seluruh satuan pendidikan chat saja ke Pak Noval untuk meminta akun. Akun terpaksa tidak kami berikan secara di grup, karena satu akun itu, satu file akun Excel itu untuk seluruh sekolah. Jadi wayahnya tidak bisa di-share. Jadi bagi satuan pendidikan yang mau masuk login ke alamat tersebut, silakan chat Pak Noval untuk memperoleh user ID dan passwordnya. Nah, nanti setelah masuk, Bapak dan Ibu, itu akan ada tampilan seperti ini. Coba, mungkin bisa diklik lagi, Pak Noval. Nah, salah etanya, passwordnya. Nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu bisa mengunduh format-format yang diminta, kayak
data peserta didik dan semuanya. Itu ada formatnya dalam bentuk Excel. Bapak Ibu tinggal isi aja, tinggal isi. Nah, nanti setelah selesai baru dikirimkan lagi melalui link yang tadi. Itu maksudnya seperti itu, Bu. Jadi ini merupakan event yang tepat, saya rasa, karena sebentar lagi juga pasti Bapak Ibu akan mengupdate Dapodik. Jadi sekalian ini berbarengan juga. Jadi kami rasa ini momen yang tepat untuk mengisi data-data tersebut. Itu ya, Bapak dan Ibu. Pak Nova mungkin nanti kalau sudah siap bisa di-share screen ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak mohon izin sebagai bahan informasi saja, Pak, untuk untuk jenjang SMK, bahwa tadi saya menghubungi beberapa ketua MKKS di Purwakarta, Subang, dan Karawang. Alhamdulillah pelaksanaan IHT untuk persiapan kurikulum Merdeka sudah pada dilaksanakan, Pak, untuk jenjang SMK. Mungkin selama ini kan kita mengetahui dari undangan-undangan yang datang ke cabang dinas, saya rasa memang lihatnya SMA terus gitu. Makanya saya nanya, Pak, SMK teh asa nggak ada, ternyata ada, Pak. Dan alhamdulillah para pengawas pembina memang sudah melaksanakan. Ada yang disatukan binaannya, ada yang memang masing-masing tentunya dengan bantuan dari para pengawas pembina. Hatur nuhun Bapak Ibu pengawas yang sudah memfasilitasi IHT dari jenjang SMK dan tentunya SMA juga. Nah, Bapak Ibu lanjut lagi kepada tadi ya. Tadi udah masuk user ID dan passwordnya, kita tinggal klik masuk. Coba Pak Nova mungkin. Nah, masuk nanti di dashboard ini saya contohkan SMK Campaka ya. Nanti ada file-file yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu ya. Diunduh dulu, di-download dulu, setelah diisi nanti bisa di-upload di bawahnya. Coba klik ke bawah di-upload dokumen. Nah, nanti file-file tersebut bisa dimasukkan ke sini. Saya rasa mudah ya Bapak dan Ibu, SMA ngesian anak gitu ya, tergantung niat gitu Bapak Ibu ya. Itu barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu silakan dicoba-coba, tentunya ini koordinasi dengan operator sekolah untuk segera mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nanti setelah diupload, setelah diunduh, diupload ke dokumen yang ada di bawahnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali Bapak Kepala Cabang Dinas dan Bapak Ibu semua. Atur nuhun atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Satu lagi Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak melaksanakan dulu rapat Dewan Guru sebelum hasil seleksi PPDB selesai ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi jangan sampai ngeser-ngeser dulu di medsos lah Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hatur nuhun Bapak dan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risya, Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda yang sudah memaparkan mengenai kegiatan PPDP, penginputan data, dan mengenai IHT workshop ya untuk di sekolah-sekolah SMA SMK. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Mungkin lagi ini Bu, lagi acara rapat ya aja ya. Oh, mangga Bapak. Mangga waktu. Nah, dipersilakan Bapak. Pak KCD akan memberikan paparan. Mangga. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KTU, Ibu Analis, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah negeri yang hari ini bisa hadir seluruhnya, dan para kepala sekolah swasta atau yang mewakili yang hadir, kemudian para arsiparis dan staf peserta rapat hari ini yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, sekali lagi bantuannya ke MKKS hadiran ini bisa maksimal. Peperihan rapat fisik kudu berbiaya ya, kudu perjalanan jauh.
Ya untuk rapat-rapat yang ini mungkin solusi ya agar menghemat waktu dan menghemat segalanya. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa hadir. Saya paham memang sekolah banyak kegiatan, tetapi sekolah itu kan banyak rombongannya. Ada wakasek, ada guru, ada ketuaan, sehingga ketidakhadiran dalam rapat menjadi hal aneh ya. Artinya bahwa memang semangat kita untuk mengefektifkan komunikasi masih rendah. Gitu ya. Padahal kalau rekan-rekan pernah kuliah, bagi yang pernah kuliah ya, salah satu tujuan kita agar rapat dan sebagainya itu kan dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih efektif kan begitu. Sehingga tolong bisa berbagi waktu, bisa ngatur waktu, dan bisa mengatur personil. Karena di sekolah bukan tentang kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan hanya lambang seremonialnya saja ya. Karena di bawahnya itu banyak. Ada guru, ada wakasek, ada arsiparis, dan para staf ya. Sehingga mohon itu bisa diatur sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan seefektif mungkin. Itu yang pertama. Yang berikutnya, dalam hal itu juga di KCD sudah akan ya, ini bukan akan lagi sedang proses untuk mereform proses birokrasi dan pelayanan di KCD. Yang pertama, reform kita lakukan, struktur sudah kita benahi, tinggal dilegal formalkan, sehingga pengawas itu langsung terintegrasi dalam struktur cabang dinas, di mana pengawas fokus ke pengembangan baik mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu GTK, dan mutu manajemen sekolah di bawah kendali TPMPD. Kemudian di KCD sendiri seluruh personil kita gerakan sebagai tenaga fasilitasi dan pengelola sesuai dengan bidang tugas pengawas yang tadi, sehingga dipastikan ini jauh lebih efektif ya, agar tenaga-tenaga kita yang semakin berkurang, anakan rekrutmen PNS hampir tidak ada lah. Kemudian P3K juga lebih fokus kepada keguruan, sehingga ketuaan termasuk di KCD dan rekrutmen pengawas juga semakin lama semakin habis ya, sehingga tenaga yang ada akan kita optimalkan. Itu reform yang pertama. Yang kedua, kita akan mendesain, dan ini sedang berjalan, seluruh layanan dan monitoring KCD berbasis online, digital. Baik mutasi siswa, mutasi guru, izin memimpin, izin belajar, seluruhnya kita online-kan. Kemudian juga semua itu butuh data ya, sehingga tadi Bu Risa sudah nge-share, tolong kelasnya seperti apa yang terjadi di setiap sekolah. Misalkan pembelajaran matematik di SMA 1 Purwakarta kelas 10B, gitu ya. Kita bisa tahu matematik di kelas sana berapa nilai rata capaian ujian hariannya. Sehingga kita bisa mengontrol kualitas pembelajaran di setiap sekolah, bahkan di setiap kelas. Itu tujuan akhir kita ya. Sehingga pada saat saya atau pengawas turun ke sekolah, tidak lagi ke hal seperti itu, tapi langsung fokus ke solusi. Sehingga lebih banyak, waktu lebih efektif ya, tidak berlama-lamaan, sehingga tapi hasilnya lebih efektif. Semua itu sedang kita desain, kita sudah kerjasama dengan Tikomdik, aplikasi sudah disiapkan, hanya butuh data-data yang dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran tadi ya. Mohon nanti dipenuhi ya, walaupun memang pasti ribet, tetapi insya Allah itu hasil akhirnya akan menjadi solusi agar kita semua baik KCD, pengawas maupun sekolah betul-betul fokus ke mutu dan akses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan PPDB ya, terima kasih Bu Rise dan seluruh panitia PPDB yang sudah bekerja luar biasa ya, siang dan malam, sehingga PPDB di kita relatif lebih landai, berjalan mulus, dan tidak ada yang
sesuatu yang membuat kita terbawa ke ranah hukum gara-gara mismanajemen, apalagi misinformasi ya. Tapi tetap agar setiap sekolah link pengaduan terus dibuka sehingga setiap pengaduan bisa segera diberikan argumen, jawaban agar mereka cukup selesai di wilayah kita, tidak mengadukan ke mana-mana. Terkait dengan PPDB, ini sekolah swasta nih sedikit yang hadir. Saya sudah menyiapkan aplikasi laporan online. Kalau yang negeri, kita tinggal tarik data. Tinggal yang swasta, nanti tolong MKKS dan rekan-rekan pengawas serta FKSS ya, dan para analis tolong didorong agar di akhir bulan Juli ini setiap sekolah swasta wajib melaporkan perolehan PPDB. Mengapa ini perlu dilakukan? Sekali lagi, saya ingin memaksimalkan agar para lulusan siswa ya lulusan SMP madrasah bisa mendekati 100% diterima di seluruh sekolah di wilayah kita, baik SMA, SMK, SLB, MA, dan paket C. Masalah-masalah yang kemarin adalah kita tidak bisa mendeteksi siapa yang nggak sekolah, gitu ya. Sehingga yang ada kan itu aja kan kecurigaan atau stigma yang buruk, misalkan oh mereka tidak sekolah karena kerja, padahal perusahaan juga banyak yang menyampaikan nggak ada kami menerima lulusan SMP ya, oh mereka tidak bekerja karena berbagai hal permasalahannya, tetapi tidak by data. Nah, kita akan membuat solusi. Kita akan menemukan siswa lulusan SMP dan madrasah yang tidak diterima di sekolah negeri dan swasta, bahkan di aliyah. Itu akan kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan. Lulusan SMP sudah kita input, sudah ada. Yang diterima di PPDB negeri juga sudah tinggal tarik data, tinggal komponen yang terakhir yang diterima di sekolah swasta dan aliyah. Ini kalau di input, maka di bulan Agustus awal saya bisa menemukan nama-nama siswa by name by address lulusan SMP madrasah yang tidak sekolah dimanapun. Daftar inilah yang akan saya carikan solusinya. Nanti saya akan bikin tim kecil per zona, karena sudah ada zonasi, maka tiap zona itulah nanti akan kita berikan data itu, namanya siapa, alamatnya di mana, SMP-nya mana. Tugas zona itulah nanti menunjuk beberapa operator untuk jemput siswa. Jadi bukan jemput bola ya, jemput siswa. Datangin ke rumahnya, ajak RT RW, ajak kepala desa. Karena nama-nama itu sudah by name by address. Tetapi semua itu sangat tergantung dari partisipasi kita semua. Jadi ya untuk sekolah-sekolah swasta, mau nanti di akhir Juli segera melaporkan di aplikasi yang akan kita siapkan. Nanti Bu Rise silakan ke Pak Gun, aplikasinya itu diambil, kemudian disimulasikan dulu. Barangkali ada trouble-trouble yang memang bisa diperbaiki sebelum itu diedarkan. Silakan serahkan ke sekolah-sekolah swasta, kemudian bikin data list sekolah mana yang lapor dan belum ya. Yang penting data itu bukan data akhir ya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir gara-gara data itu dianggap menutup untuk input PPDB di sekolah swasta. Tidak, silakan aja bisa terus di update ya sampai dengan sebelum cut off Dapodik ya. Tetapi kita ingin memaksimalkan karena hak masyarakatlah untuk mendapatkan layanan pendidikan. Barangkali memang informasi PPDB negeri swasta nggak sampai ke mereka. Barangkali memang motivasi mereka tidak sampai ke situ. Tapi haknya kan tidak boleh diabaikan. Sehingga tugas kita adalah menginformasikan secara langsung by name by address bagi siswa-siswa yang tadi yang haknya terabaikan gara-gara mungkin orang tuanya nggak peduli lah. Orang tuanya mungkin sibuk mencari nafkah. Sementara anak juga punya hak yang memang harus kita perjuangkan. Kita tidak bisa menduga justru dari masyarakat golongan kecil itulah suatu saat menjadi
pilar utama pembangunan di negeri kita. Bahkan dari orang kecil itulah orang-orang terbaik bisa jadi lahir di wilayah kita ya. Tetapi itu akan terabaikan manakala akses kita tidak diperjuangkan. Sehingga itu yang akan kita lakukan. Mohon nanti bantuannya agar laporan PPDB segera masuk di akhir bulan Juli, sehingga di awal Agustus saya bisa merilis data nama siswa by name address. Kemudian saya buatkan SP ke tim tiap zona untuk mendatangin kepala desa dan mendatang ke rumah-rumah para siswa untuk menyampaikan hak mereka untuk masuk di sekolah-sekolah di jenjang SMA, SMK, SLB, Alia, dan paket C. Jadi saya tidak membeda-bedakan ya. Silakan rekan-rekan punya ego masing-masing, itu saya tidak. Bagi saya yang penting mereka bisa sekolah. Mau di SMA boleh, SMK boleh, SLB boleh, paket C juga boleh. Walaupun masing-masing beda pengelola, tetapi semua itu hanya urusan administrasi, tapi haknya sama. Itu ya, mohon nanti diperhatikan. Yang berikutnya, kita sekarang sedang mengarah ke penguatan mutu. Artinya fokus kita harus ke arah yang sama. Di KCD sudah mulai, struktur sudah diarahkan ke arah mutu. Kemudian pelaporan-pelaporan sedang kita persiapkan berbasis online agar saya bisa memotret mutu pendidikan. Tidak harus banyak bertanya ke kepala sekolah. Tidak harus kepala sekolah melaporkan, tapi saya langsung lihat bisa membuka di aplikasi. Ini sedang kita siapkan. Tetapi tetap saja ujung tombak dari semua itu adalah manajemen di sekolah. Untuk itu, rekan-rekan pengawas dipastikan setiap sekolah bisa membaca rapot mutu masing-masing. Karena saya lihat masih banyak kepala sekolah yang nggak tahu rapot mutunya. Jangankan kita mau memperbaiki, rapotnya aja nggak tahu mana yang lemah, mana yang unggul, mana yang kurang. Terus kita mau memperbaiki, gimana memperbaikinya gitu ya. Misalkan mobil kita ada yang mogok lah gitu ya. Terus kita memperbaiki, ya pasti bingung. Kita cek dulu mana yang salahnya. Oh, ternyata yang nggak sempurna adalah bensinan. Solusinya kan sederhana, beli bensin. Nggak usah turun mesin gitu ya. Turun mesin, turun ban, ayo dibongkar KB. Karena apa? Karena kita tidak memetakan, tidak melihat rapotnya dulu. Di mana kesalahan mobil kita tuh. Kalau bensinnya habis atau oli yang sudah daluarsa, ya ganti oli gitu. Jangan sampai oli yang sudah habis yang dibongkar radiator. Karena apa? Karena nggak tahu di mana kesalahannya gitu ya. Untuk itu, tolong setiap sekolah dipastikan bisa melihat rapot mutunya masing-masing. Karena rapot mutu sudah ada. Tinggal kita mau peduli apa tidak gitu ya. Jangankan guru, kepala sekolah ente. Gitu ya. Sehingga tolong kepala sekolah baca semua rapot mutu dan diinformasikan ke para guru. Bedah di dalamnya. Apa sih keunggulan sekolah yang kita pimpin, apa kelemahannya. Kelemahan itulah yang harus kita kejar dan keunggulan itu harus dikuatkan. Tuangkanlah di KTSP, tuangkan di RKT agar betul-betul pendidikan terus membaik di setiap satuan pendidikan. Nggak usah jauh-jauh lah mikir Indonesia, mikir sekolah kita aja dulu ya. Kalau mikir Indonesia kita kan suka Indonesia pendidikan tertinggal dibanding negara tetangga. Indonesia itu kan bukan tentang sekolah se-Indonesia ya, Indonesia kan bukan nama sekolah, itu nama negara. Di dalamnya kan sekolah itu ya kita, sehingga untuk memperbaiki kualitas pendidikan ya kembali ke kita di sekolah masing-masing. Itu ya yang berikutnya selain peta mutu nanti Pak KTU dan pengelola kepegawaian KCD tolong lakukan pemetaan terdampak P3K gelombang kedua agar kita bisa melihat nanti setiap sekolah melaporkan nama guru dan mapelnya yang diberhentikan pasca masuknya P3K gelombang kedua. Kita butuh data itu. Kemudian dengan data itu kita bisa melihat sekolah mana yang kekurangan guru dan sekolah mana yang kelebihan guru. Nanti yang kekurangan kita drop sesuai dengan
nama-nama guru yang diberhentikan dari setiap sekolah. Kita akan kirimkan ke sekolah-sekolah yang kosong, dan selebihnya ya kita dorong mereka bisa lolos kembali di P3K gelombang ke-3. Silakan nanti pengelola kepegawaian KCD segera dilakukan, karena P3K gelombang 2 kan sudah masuk ya. Saya kira itu sudah lebih mudah daripada sebelumnya karena modelnya sudah kita lakukan di tahap pertama. Kemudian KTSP tiap sekolah segera menyusun di bulan Juli ini, sehingga sebelum pembelajaran tahun ajaran baru sekolah sudah punya KTSP. Berikutnya BPMU untuk sekolah swasta ini ada sekitar 40 sekolah lebih yang keliru dalam menginput proposal BPMU, baik proposalnya maupun koordinatnya, sehingga ditolak oleh Bapeda Jabar. Karena kalau itu nggak ditolak, maka Bapeda Jabar akan diberikan peringatan oleh sistem yang ada di kita ya, kan itu buatan pemerintah pusat. Kalau tidak ditolak juga akan berisiko ke Bapeda Jabar karena tidak nyambung antara alamat dengan yang diketik ya dengan proposal. Karena itu diduga ya proposal itu palsu, sehingga tolong input koordinat atau alamat harus hati-hati. Saya sudah membuat surat ke distrik provinsi dan distrik provinsi sudah membuat surat ke ke Bapeda Jabar untuk dibuka kembali input ulang. Jadi bagi yang ditolak proposal itu dianggap nggak ada, sehingga tolong yang 40 sekolah lebih ini harus input ulang di akun masing-masing. Kapan inputnya? Silakanlah ke Bu Herna ya, kalau nggak salah hari ini input ulang oleh masing-masing sekolah, nanti dibantu oleh pengelola KCD untuk memastikan tidak salah kedua kali. Jadi kalau sekarang inputnya salah, dipastikan sekolah swasta itu tidak mendapatkan BPMU karena tidak ada perpanjangan waktu untuk input ulang, hanya saat ini saja. Silakan input ulang, nanti dibantu oleh pengelola KCD. Kemudian nanti Bu Herna dibantu aja ke Bapeda Kabupaten agar akunnya bisa di-approve kembali. Kemudian setelah itu diverifikasi ulang oleh cabang dinas dan data dikirimkan kembali ke Bapeda Jabar. Dan pastikan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, maka tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki proposal. Sehingga kalau itu terjadi, maka BPMU untuk sekolah tersebut tidak mungkin diberikan di tahun 2023. Yang hadir dari swasta, FKKS ada yang hadir? FKSS hadir, Subang, Pak. Ya, sip. Disampaikan, Pak ya, karena waktunya sangat mendesak, Pak ya. Hari ini berarti ya, Pak ya, mulai update lagi? Iya, hanya hari ini aja kayak Pak. Itu pun hanya sekali ini, dari nol. Mulai dari proposal, kemudian di-input ulang, akunnya di-approve. Jadi yang kemarin dianggap ditolak, dan memang ditolak, sehingga proposal diawali di awal kembali. Nanti dengan Bu Herna aja Pak dibantu Pak ya. Siap, kita tunggu informasi yang lebih detailnya Pak ya, supaya bisa menginformasikan lebih tepat, cepat, dan memang akurat Pak. Terima kasih. Akun saya sudah saya serahkan ke Bu Herna Pak, silakan dengan Bu Herna ya. Saya nggak hafal jam berapa itu dibukanya. Berikutnya untuk kegiatan Dharma Wanita direncanakan tanggal 23 itu ada seminar tentang makanan halal dan thayyibah. Nah, nanti silakan seluruh PNS dan P3K yang perempuan wajib hadir via Zoom, khususnya di Subang, karena seluruh PNS yang perempuan dan istri PNS dan P3K ya, itu adalah anggota Dharma Wanita. Sehingga insya Allah kegiatan DWP juga akan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga ya. Salah satunya adalah tentang makanan halal dan thayyibah. Nanti minggu depan di tanggal 23 akan diadakan di Subang. Untuk yang Subang pengurusnya
dengan luring hadir. Rencana nanti kalau nggak di SMK 1 di SMK 2 lokasinya. Untuk yang anggota baik itu PNS P3K perempuan maupun istri ASN P3K, nanti seluruhnya yang Subang khususnya hadir via Zoom. Nanti akan kita siapkan link Zoom-nya. Pembiayaan nanti ditanggung oleh di cabang dinas, karena di Subang belum masuk ya, nggak apa-apa. Yang penting ini harus jalan karena ini juga bagian dari upaya kita dukungan ibu-ibu agar kualitas kita sebagai ASN khususnya asupan makanan itu lebih baik lah. Barangkali nu tukang ngerokok, nu tukang yang ngerokoknya temenang ngebir temenang gitu. Kalau ada ngebir itu udah pelanggaran ya. Yang tukang ngerokok ya nggak apa-apa lah, yang ngerokok ada cara larangan merokok di luaran ya. Yang nggak boleh merokok di dalam kelas gitu. Di luaran silakan aja lah. Yang tukang yang nggak pernah olahraga ya minimal makanan sehat lah gitu. Kalau masalah olahraga sok merokok, makan segala asup itu kan sangat mengganggu kinerja kita lah. Insya Allah nanti kita akan adakan di Subang ya. Nanti saya bertahap juga di wilayah Karawang, Purwakarta kita dorong adakan berbagai acara agar DWP ini tidak hanya kumpul dan nggak ada produk. Ya, kita harapkan ada sesuatu yang bisa dioptimalkan, yang bisa dibawa ke rumah masing-masing. Minimal kalau keterampilan mah berat lah, minimal pemahaman baru agar anak-anak kita, suami istri kita tetap sehat, segar, bugar, soleh dan solehah. Amin. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan rapat ini tidak perlu berlarut-larut Bu ya, sampai maksimal jam 10 lah karena banyak kegiatan sekolah. Khusus Arsiparis kita akan ini ya, Arsiparis ya. Rekan-rekan kepala sekolah, Arsiparis itu berbeda dengan Kasubag TU. Kasubag TU lebih ke hierarki ya, sementara Arsiparis lebih ke fungsi. Sehingga tolong sekolah harusnya setelah ada Arsiparis itu jauh lebih tertib kaitan dengan pengolahan surat, surat masuk, surat keluar, pengolahan dokumen, arsip-arsip. Jangan sampai nyari dokumen SPJW kepanggil-panggil gitu ya. Udah sekian tahun nggak ada. Padahal sekolah juga cukup lah untuk menyimpan barang-barang itu. Kemudian juga pengolahan buku, kemudian pengaturan buku-buku di perpustakaan, kemudian pengarsipan buku-buku yang lama, kemudian pengolahan aset, itu bisa menjadi bagian tugas dari Arsiparis karena menjadi angka kredit mereka. Untuk itu silakan para kepala sekolah, keberadaan Arsiparis ini harusnya bisa mendorong agar sekolah, manajemen sekolah lah khususnya, para kepala sekolah dan guru udah melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya pengelolaan dokumen, serahkan seluruhnya ke Arsiparis dan nanti insya Allah Pak KTU kita udah Pak KTU nanti silakan diagendakan secara bertahap kita adakan pelatihan bagi para Arsiparis tentang pengolahan dokumen, tata naskah dinas, pengolahan aset, pengolahan semua lah barang-barang ada di sekolah agar kompetensi seluruh Arsiparis sesuai dengan yang kita butuhkan. Saya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD yang sudah memaparkan yaitu di antara bahwa KCD akan memberikan refresh pelayanan ya yang dibantu bekerjasama dengan Tikomdik. Terus harus bisa membaca raport mutu sekolah masing-masing, ya, laporan data P3K mengenai kekurangan dan kelebihannya, menyusun KTSP dan KTSP harus selesai sebelum tahun ajaran baru, ya, mengenai BPMU dan kegiatan Dharma Wanita serta tugas-tugas Arsiparis. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya seharusnya Ibu Santi, karena Ibu Santi lagi di lapangan, tidak bisa ikut di ruang Zoom ya Bapak.
Dan Pak Rizky juga lagi sakit. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu, semoga Pak Rizky cepat sehat kembali dan bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Amin. Berikutnya kita sampai pada acara tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan langsung dijawab aja sama Bapak, ya Pak, supaya tidak lupa pertanyaannya. Mangga, yang akan bertanya Bapak Pak Jaka Selamat Riyadi, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisna yang saya hormati, terima kasih waktunya. Bapak KCD, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Asy Faris, Bu ahli media yang saya hormati, ingin melaporkan hasil PPDB Pak Ai bahwa SMK Tegalwaru tahun kemarin dapat siswa 59, saat ini mendapat siswa 75 orang. Namun lulusan dari SMP itu sebetulnya ada sekitar 300. Ada yang sebagian ke SMA Tegalwaru, Karisma Nusantara, dan Pleret. Yang menjadi pertanyaan yang lebih jauh itu hanya sedikit. Ada desa Kiara Lawang, Pasanggerahan, itu tidak ada akses transportasi sehingga siswa-siswa SMP banyak yang tidak melanjutkan. Nah ini mohon dari 216 kuota yang kami ajukan tentu hanya dapat 2 kelas. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran bersama, terutama Pemda Provinsi maupun Pemda Purwakarta, bagaimana memberikan akses jalan, karena tidak semua orang tua punya motor dan tidak semua orang bisa ngojek setiap hari dengan harga yang cukup mahal. Barangkali itu salah satu kendala yang kami hadapi di SMK Tegalwaru. Yang kedua, kemarin juga sudah saya sampaikan melalui Bapak lewat WA juga bahwa di KAFI ini dapat 2 kelas, namun ada 1 guru yang sudah lama tapi mendapatkan beasiswa ke Australia, sehingga yang bersangkutan nanti akan memilih ke Australia. Maka dari itu di kami tidak ada sama sekali guru di KP, sedangkan semua kelas di KP itu kelas 10 Pak, di KP itu apa? Di KP itu apa? Desain komunikasi visual, Pak. Oh, DKP. Kirain Dinas Kebersihan dan Pertamanan gitu. Desain komunikasi visual, karena di program keahlian di SMK Tegalwaru cuma ada 2, Pak. Agrobisnis pengolahan hasil perikanan, ini sedikit peminatnya, tapi yang desain komunikasi visual itu cukup banyak. Dan gurunya belum ada, baik P3K maupun yang honorer. Ada juga 1 honorer, tetapi ada beasiswa ke Australia. Sehingga mohon solusinya Pak, bagaimana caranya? Sudah kami sampaikan ke Pak Kasubag juga secara resmi. Kemudian juga saya sudah sampaikan ke Dinas Provinsi tentang ke GTK tentang hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Ya, makasih Pak. Yang untuk guru DKP Pak, memang ini gurunya guru yang nggak ada di pasaran Pak. Gini aja Pak, minta aja ke Pak Imam Prasojo. Nanti akan didatangkan dari ITB. Kita minta beliau untuk menghadirkan guru DKP. Apakah guru magang atau apa, seralah. Yang penting mah pengnyarikan gitu. Tapi ya dibayar jam ngajar gitu. Kalau memang dibayar lebih dari itu, nanti kita coba diskusikan kembali ya. Yang jelas kita membayarnya jam ngajar. Karena untuk nyari guru DKP agak sulit. Ya mungkin minta bantuan Pak Imam lah. Dia kan akses ke ITB juga bagus dah. Itu ya. Yang berikutnya. Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah dibicarakan tapi belum ada solusi, karena memang yang dari ITB juga pasang honornya agak tinggi Pak. Iya. Ya, mungkin nanti bisa dibicarakan. Iya. Ya saya nggak bisa janjiin Pak ya, kalau tahun kemarin saya ada uang untuk membayarnya. Tahun ini untuk yang narasumber yang per bulan 5 juta itu kita belum bisa memastikan uangnya ada enggak ya. Kalau nanti uangnya ada di tahun 2023 ya baru boleh saya sampaikan ya. Sementara kita tunggu dulu aja sampai ada guru atau orang yang mau menjadi guru ya dengan program keahlian di DKP. Kemudian terkait yang tadi Pak, yang
tidak bisa dijangkau, tolong didata itu ada berapa siswa. Kemudian kalau bisa mah secara detail alamatnya di mana, di desa apa ya. Nah, dari situlah nanti dibantu aja Pak oleh TU sekolah membuat surat. Surat yang pertama ditujukan ke Pemda Kabupaten. Siap. Tentang dukungan transportasi aja. Jadi urusan Pemda lah, apakah jalannya mau di aspal atau di sana mau nyiapkan mobil juga urusan di sana, karena di KCD nggak bisa untuk mengadakan kendaraan. Kalau uang masih punya Pak, karena di akhir tahun kita punya beberapa pos anggaran, tapi nggak boleh saya beli mobil tuh, gitu ya. Kemudian paling memungkinkan pertama tadi membuat surat ke Pemda Kabupaten, melaporkan dan diharapkan ada solusi. Kemudian yang kedua, nanti surat yang kedua dari sekolah mengetahui cabang dinas ke BPKAD tentang pengadaan transportasi antar jemput siswa. Siap. Tetapi itu menjadi tidak mungkin apabila datanya nggak valid. Sehingga tolong ajuan saya ke BPKAD pengadaan transportasi antar jemput siswa itu didukung dengan data. Kenapa sih kudu ada transportasi? Pertama datanya kan sejumlah berapa siswa di desa mana dengan jarak sekian kilometer, untuk ke sekolah tidak ada jalan, tidak ada kendaraan umum yang masuk. Kemudian konsekuensi berikutnya bukan hanya kendaraan, pemeliharaannya, bensinnya itu ya, yang itu tidak memungkinkan di cabang dinas. Kalau di KCD sudah dipatok Pak, mobil kita ada 3, tapi yang dianggarkan di APBD hanya 1 untuk pemeliharaan dan bensinnya. Jadi kalau nambah lagi mobil Tegal baru disimpan di KCD, pemeliharaannya ya nggak apa-apa kalau uangnya disiapkan lah. Tapi ya coba dihitung kembali. Kalau itu disetujui, ya sekolah kudu siap untuk biaya operasional bensin dan pemeliharaan ya. Itu Pak masalahnya Pak, kan siswanya cuma 161 Pak. Ya coba aja lah kita aja Pak, dibuat dulu ya. Nanti hal-hal gitu nanti kita bicarakan di lebih detail lah nanti ya. Itu dulu ya. Siap Pak. 2 surat Pak ya. Pertama ke Pemda Kabupaten itu melaporkan saja dengan harapan mereka bisa membuka akses untuk jalur angkutan umum, tujuannya itu ya. Kemudian ke Pemda Provinsi, ke BPKAD itu untuk pengadaan transportasi antar jemput. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak KCD. Mudah-mudahan Pak Jaka puas dengan jawaban dari Pak KCD. Berikutnya kita lanjut dengan pertanyaan Ibu Julia. Mangga Ibu Julia. Saya dulu Bu. Oh siapa? Bu Julia juga dari tadi di saya. Ya nggak apa-apa Bu, sabar. Mangga Pak, silakan. Bu Julia mengalah. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ibu Lisna, Pak KCD serta jajarannya yang saya hormati. Izin menyampaikan pertanyaan Pak KCD terkait dengan adanya perbedaan tanggal awal masuk tahun pelajaran antara di kalender akademik dengan di surat edaran PPDB. Kalau di PPDB itu mulai masuknya tanggal 13 Juli, tapi kalau di kalender akademik mulai tanggal 18 Juli. Jadi mana yang harus kita ikutin nih, apakah di kalender akademik tanggal 18 Juli atau yang tanggal 13 Juli? Itu aja pertanyaannya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mangga Bapak. Ada langsung dijawab Bapak? Ada langsung aja mangga. Setahu saya mau ada 18 Pak, kok ada 13 waktu minggu depan. Tapi Bu Santi di konfirmasi ya, tapi ada 2 yang berbeda. Boleh Mohon izin Pak. Menanggapi tadi dari Pak Agus. Pak Agus sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Selamat dulu buat Pak Agus. Terima kasih Bu. Dulu selamat apa Agus? Jauh di Kuningan Pak. Ya udah pokoknya selamat aja buat Pak Agus ya. Begini Pak Agus, untuk kalender pendidikan memang tanggal 8. Bu Lisa. Udahan Pak, minggu lalu Pak. Kemarin Pak, hari Minggu kemarin. Pak.
Saya kemarin IDI imahnya. Nah, itu duka Pak. Izin Bapak dan Pak Agus, sesuai dengan kalender pendidikan, memang tanggal 18 Pak, tanggal 18 untuk untuk masuk tahun ajaran baru dan juga MPLS. Nah, saya tadi pagi menanyakan ke bidang PSMA untuk juknis MPLS-nya memang belum ditandatangan Pak Kadis Pak. Jadi kita masih nunggu ya. Jadi untuk masuknya dan untuk MPLS itu tanggal 18. Untuk bahas sosialisasi di PPDB itu diralat Pak, jadi tanggal 18. Itu ya Pak Agus ya. Baik, terima kasih Bu. Clear sekarang Ya. berarti kita agendakan. Bagusnya. Dulu Saya kemarin ada di rumah loh. Atur nuhun, Makasih ada, habis doa makasih ada. nawai Pak. Ya, gitu ya Pak Agus ya. Nuhun ya. Ya, Bang nuhun. Terima kasih Ibu, Bu Risya, Ibu Anais. Pak Agus cekap? Sudah cukup Pak Agus? Ya. Cekap Ibu mengeta wong Ya, hatur nuhun. hatur nuhun mangga enak dilajeng Bu Ibu Julia. Pertanyaannya mangga. Hatur nuhun Ibu, yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala KCD, yang saya hormati Bapak Kasubag dan Ibu Nisya dan Bu Santi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan data kepegawaian di SLB 1 Pak. Kemarin itu ada guru yang memang pindahan dari swasta ke sekolah kami, tapi sampai saat ini untuk kimopnya masih bermasalah. Jadi masih di sekolah, justru nyasar ke sekolah SLB Karawang yang di Cengkong. Jadi hanya baru 3 guru yang masuk untuk kimopnya. Terkait itu ya. P3K Bu ya? Bukan Pak, ASN Pak. PNS. Ya, PNS. Ya, PNS. Jadi ada kemarin itu dari Tunas Harapan kita dapat guru dari PNS itu kita 7 ya Pak untuk mutasi ke SLB 1 Karawang Barat. Tapi sampai saat ini baru 3 saja yang bisa masuk ke pengawasan saya. Yang sisanya itu di posisinya ada di pengawasan Kepala Sekolah SLB Negeri Karawang, Kabupaten Karawang. Nah, itu juga kebetulan kan terkait kebutuhan guru nantinya akan berpengaruh mungkin ya seperti itu. Jadi sampai saat ini saya sudah mencoba untuk berkoordinasi tapi belum ada solusinya gitu, masih sampai menunggu saat ini untuk kimop. Terkait kan Kepala sekolah yang Karawang juga agak apa namanya, kasihan juga kalau harus mengawasi guru yang memang tidak di tempat beliau bertugas seperti itu. Yang kedua terkait dengan akun TRK, kebetulan kan saya juga sampai saat ini belum bisa masuk akun TRK saya, padahal tidak pernah ganti password juga untuk mengisi apa yang koordinator untuk guru ya Pak itu. Jadi sampai saat ini belum bisa masuk. Khawatir nanti berdampak kan ada limit waktunya sampai tanggal 6 atau 8 gitu. Itu saja sih Pak yang mau saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Badeku. Ya, ya. Bu, ada Pak Jonter nggak pengawas? Ada Pak. Pak Jonter ada? Ada. Pak Jonter mana ya? Mana Pak Jonter? Masuk sih Pak. Ada ya. Nanti Pak Jonter, punten untuk SLB ini karena jumlahnya juga relatif sedikit, tolong seluruhnya dipantau Bu Pak Jonter. Yang pertama tadi yang KIMOB ya dan TRK. Silakan nanti bisa diundang seluruh SLB negerinya. Nanti ada sosialisasi dari KCD aja ya, dari Pak Dida. Jika masalah-masalah yang tadi saya kira bukan di Ibu aja, kayak di beberapa SLB itu terjadi. Pak Dida ikut di sini? Hadir nggak Pak Dida? Ya nanti Bu dengan Pak Jonter ya dijadwalkan ya. Jadi Pak. Sementara waktu nanti sambil menunggu itu, di siapapun akun TRK dan KIMOB-nya, tolong itu diklik saja, walaupun berbeda satuan ya, misalkan nanti di Ibu
tetapi di sekolah negeri lain. Untuk menyelamatkan TNK-nya silakan aja diklik aja diiyakan dulu. Tetapi sambil nanti ke Padida diperbaharui Bu, diusulkan untuk berubah status instansinya agar ada di sekolah ibu ya, karena idealnya kan itu. Kami itu belum terjadi, silakan diklik dulu karena akan berpengaruh ke kinerja yang bersangkutan. Silakan diklik dulu ya. Sambil itu silakan nanti diperbaiki ke Padida. Dan untuk lebih memaksimalkan seluruh SPB aja lah diberikan pemahaman, dan yang belum dapat akun bisa dikasihkan akunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti insya Allah untuk SLB negeri di akhir tahun banyak yang kita ajukan rehab, baik pagar, atap maupun halaman. Karena di Dapodik hanya SLB yang butuh. Sementara yang SMA, SMK di Dapodik seluruh ruangan dalam kondisi bagus. Sehingga yang ada di Dapodik Pak Jonter itu hanya SLB yang ruangan-ruangannya rusak berat dan tidak lengkap. Dengan insya Allah di robahan anggaran ini kita dapat komitmen anggaran untuk sarana. Kita akan mungkin hampir sebagian besar itu akan disalurkan ke SLB yang ada di KCD wilayah 4. Mudah-mudahan Bu ya anggarannya bisa lancar sehingga ya, Pak. Beberapa masalah di SLB yang negeri dulu ya bisa terpenuhi secara standar minimal, baik itu ruang-ruangan, pagar, halaman maupun beberapa SLB yang tiap tahun terdampak banjir. Itu Bu yang kasih ya. Siap Pak, makasih hatur nuhun Bapak atas sarana yang bisa diberikan untuk SLB. Bu Julia, cakapnya? Ya, Alhamdulillah. ya, hatur nuhun. Iya. Mangga selanjutnya Pak Jonter Manurung. Silakan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Untuk pengajuan pertanyaan Pak Jonter. Oh Pak, kita lanjut Pak Jonternya. Oh, kita langsung masih di mute Pak. Iya, di laptopnya masih di mute. SMKN 1 Kiara Pedas aja tuh. Pak Ian. Ya Bu, makasih. Ya, mangga Pak Ian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD dan seluruh audiens Rapat Minggon. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan juga oleh Ibu kepada kami. Yang kami tanyakan adalah ini menjelang tahun ajaran baru, sekolah-sekolah negeri kemungkinan ada yang sama seperti sekolah kami, ada kekurangan menjadi kekurangan yang tadinya kami memiliki guru komputer itu 2 orang. Setelah 1 orang guru komputer kami lulus P3K, itu mendapat tempat keluar dari sekolah kami di tempat yang baru, lalu kami jadi hanya punya 1 guru komputer. Sedangkan jumlah jam pelajarannya itu ada 62 jam pelajaran, Pak. Jadi masing-masing 31 jam pelajaran. Nah, sekarang yang 1 sudah keluar, mendapat tugas P3K ke sekolah lain. Nah, tinggal 1 orang di kami merangkap sebagai ketua jurusan TKJ. Nah, kami mohon tadi sudah ada juga sinyal dari Bapak Kepala KCD untuk mendata lagi guru-guru P3K yang keluar atau yang masuk maupun ada yang kekurangan maupun kelebihan. Nah, kami juga sampai sekarang sudah menerima lamaran, Pak. Sudah ada beberapa lamaran guru komputer, hanya kami masih ingat dengan kata-kata Pak KCD, untuk kepala sekolah jangan dulu menerima guru honorer yang baru. Nah, apakah ini masih berlaku? Sampai kapan? Nah, kami menunggu kepastian dari Bapak. Terima kasih, itu yang kami ingin mendapatkan solusinya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ian. Bapak, mangga di... Ya. Makasih Pak Ian. Ya. Ini juga berlaku untuk sekolah-sekolah yang lainnya di negeri. Yang pertama nanti kita akan mendata. Bu Herna, ada Bu Herna? Ya, nanti kita akan mendata setiap sekolah wajib melaporkan guru yang diberhentikan. Bagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru,
bisa menunggu hasil pendataan KCD atau mendahului dengan syarat yang direkrut adalah para non-PNS di sekolah negeri yang diberhentikan. Jadi kalau mendahului silakan, tetapi dilarang merekrut non-PNS yang baru, bukan dari tenaga honor yang ada. Jadi kalau Pak Ian ada yang daftar dari para non-PNS yang diberhentikan di sekolah lain, di negeri, silakan itu bisa direkrut sepanjang bisa dipastikan itu benar. Tinggal dicek aja, minta SK sebagai tenornya ya. Tapi SK yang dikasih jangan buatan yang tidak dianggarkan di BOPD. Karena saya menduga ada sekolah yang tenaga honor yang tidak dibayar di BOPD juga. Nah ini berarti kan tidak tertib lah terkait dengan rekrutmen tenaga honornya. Jadi silakan kalau di sekolah-sekolah rekan-rekan mau menambah tenaga honor karena banyak yang lolos di P3K, bisa duluan mengambil dari tenaga honor non-PNS yang sudah di-SK-an oleh cabang atau oleh gubernur. Silakan ditanya aja SK-nya. Itu Pak Ian ya. Ya, atur nuhun Pak. Pak Ian, makasih. Dan udah cukup ya Pak Ian ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Ian. Kita lanjut pertanyaan Pak Jontor mana yang sudah menyampaikan tangannya. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak KCD, selamat siang. Menyambung laporan Ibu Julia tadi Pak, setelah saya ke sana waktu ada kunjungan pembinaan Pak, di sana itu ada guru yang kemungkinan ya menurut hasil dokter ahli saraf, guru tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas Pak, karena guru tersebut adalah depresi Pak. Nah, sama saya diadakan pendekatan kepada anak-anaknya supaya mengajukan pensiun dini gitu ya, tapi sepertinya keluarganya keberatan dan juga dari ibu tersebut karena perhitungannya mungkin dengan penghasilan, dia masih punya urusan perbankan, jadi si guru tersebut tidak mau mengajukan pensiun dini Pak, tapi kenyataan di lapangan guru tersebut sudah ngaco gitu ngomongnya, sehingga akan membuat nilai SLB Negeri Karawang Barat itu nanti menjadi rendah, dan para peserta didik yang mau mendaftar juga mungkin akan menjadi pertimbangan kok di sini ada guru yang depresi gitu Pak. Nah nanti untuk solusinya nanti saya dengan Ibu Julia nanti akan menghadap ke Pak KCD untuk memecahkan masalah tersebut, bagaimana solusinya. Terus yang kedua Pak, SLB Negeri Purwakarta itu di sana itu memang sangat kekurangan guru Pak, karena jumlah siswa baru banyak yang daftar, sementara rasio guru dan murid sudah tidak sesuai gitu Pak. Nah, solusi yang saya adakan sebagai pengawas di KCD 4 itu mengadakan pendekatan kepada guru PNS yang ada di sekolah swasta untuk nanti bergabung tugas di SLB negeri. Tapi setelah saya adakan pendekatan kepada guru-guru PNS tersebut yang di sekolah swasta belum ada respon gitu Pak. Nah, saya sudah menghadap Pak Kasubag TU waktu itu ke KCD, saya bicarakan. Jelas? Halo, ini jelas enggak Pak? Halo. Jelas. Ya, nah itu juga Pak jadi bahan pemikiran yang SLB Negeri Purwakarta yang Pak Suherman Pak, tolong nanti Pak solusinya gitu. Terima kasih. Ya. Bangga Bapak Dilajang. Ya. Terima kasih Pak Jontor. Yang pertama kaitan dengan tenaga di SLB, memang di USB ya khususnya yang di Karawang, kita sudah mengajukan tambahan tenaga yang dibayar oleh Pemprov ya. Ternyata sampai hari ini belum ada kepastian karena jumlah non-PNS itu tidak boleh bertambah. Yang ada harus berkurang. Nah, kita sedang terus mendorong agar ini kan USB, kan nggak mungkin juga USB nggak ada sekolah, ada bangunan, ada ruangan, tapi guruan itu ya kan nggak masuk akal. Gitu. Sehingga nggak bisa ini disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu ya konsekuensi kalau memang anggaran non-PNS ada di provinsi, jadi terlihat langsung. Kalau ada di KCD, kita bisa tuker-tukeran lah. Dari sekolah mana kita kurangi, masukkan ke sekolah itu. Sehingga jumlahnya tidak berubah ya. Sedang kita upayakan, mudah-mudahan ini bisa ada solusi lain ya. Yang jelas mungkin solusi yang berikutnya tadi ya. Bisa mendorong para ASN di
sekolah lain untuk bisa masuk ke SLB yang baru. Karena kalau mengandalkan uang bosnya, bawa PD-nya ya nggak akan kekejar karena uang juga nggak seberapa lah. Terkait dengan tadi yang guru yang tidak layak mengajar, yang pertama solusinya ya jangan diberikan jam ngajar di sekolah, kasih aja tugas-tugas yang lain saja lah, karena akan berisiko ke nama kepribadian siswa. Karena SLB malah butuh perhatian khusus, gurunya malah menjadi bagian yang harus diperhatikan khusus gitu ya. Iya. Sehingga pasti akan sangat berat lah untuk kepala sekolah. Kemudian yang ideal sih mereka mundur. Tetapi kalau itu tidak bisa dengan berbagai alasan, yang pertama tadi jam ngajarnya mulai dibatasi, tidak ke hal yang substansi. Yang kedua, sekolah juga bisa mengajukan uji kesehatan. Jadi kalau nggak mau mundur, maka pemerintah yang akan memundurkan. Iya. Tapi memang agak panjang prosedurnya ya. Harus ada uji kesehatan dulu di rumah sakit pemerintah. Kemungkinan di Hasan Sadikin lah untuk menguji layak tidak yang bersangkutan untuk mengajar. Atau mungkin ada rekomendasi lain dari dokter yang nanti akan memberikan jawaban, rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Sementara itu ya Pak Joter ya. Iya Pak. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga Bapak yang dari Kabupaten Subang nih sudah datang. Pak Dadang tuh bagus. Mangga mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KCD Wilayah 4, Bapak Kasubag yang sedang sakit, semoga lepas cepat sembuh. Ya, amin. Kemudian Ibu Analis, Ibu Risi dan Ibu Santi. Tadi pertanyaan masalah ini Pak, masalah tenaga honorer ketika pada waktu itu yang lolos P3K tahap kedua sudah diumumkan, kemudian kami MKKS dipanggil KCD, kemudian didata, setelah itu pulang ke kabupaten masing-masing dan mendata. Pada waktu itu Bapak mengatakan bahwa nanti yang harus didata, kemudian nanti akan dikasih surat semacam SP lah, yang tidak kebagian ngajar dipindahkan ke sekolah lain. Itu sudah didata Pak ya, sudah didata, tinggal menunggu surat tugas, datanya ada di Pamuksin dulu itu. Ya, ada yang di SMA ke SMK, ada yang SMA ke SMA, itu setelah tahap kedua lolos itu langsung ada pendataan. Jadi mungkin nama-nama orang tersebut kayaknya sudah menunggu ingin mendapatkan surat tugas akan ditugaskan ke sekolah yang dituju. Contoh dari Pabuaran ada guru fisika tidak kebagian jam, kemudian dia dibutuhkan di Compreng, itu ada. Jadi ada beberapa guru yang ditugaskan, ada yang dari Poradadi ke Jalan Cagak, itu ada diantaranya datanya di Pamuksin Pak. Jadi mungkin guru-guru tersebut yang sedang menunggu surat tugas atau surat perintah untuk melaksanakan atau pindah tugas di sekolah baru itu yang karena tidak kebagian jam di sekolah lamanya gitu Pak. Itu ada datanya Pak Muksin Pak, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak KCD. Pak Muksin ada Pak Muksin? Pak Muksin ada di ruang Zoom meeting. Mangga Pak Muksin. Bu Ai, Pak Muksin suruh masuk, Bu. Betul Pak, Pak Muksin belum masuk. Saya konfirmasi dulu Pak. Masukkan atuh. Tajambot. Di kontrak 5 tahun tapi 2 tahun. Tapi kan masalahnya saya terjun. Ya, sambil nunggu ya Pak TB. Saya tegaskan lagi ya. Jadi di KCD bukan membuat SP ya, tetapi membuat pemetaan saja. Karena nanti SP-nya dari masing-masing sekolah. Jadi kita petakan guru yang diberhentikan nanti akan mengajar di sekolah mana. Mau mengikuti pemetaan itu berarti nanti dilanjutkan dengan penetapan dokumen-dokumennya oleh sekolah baru ke KCD. Tapi bagi yang tidak mau berarti tidak memanfaatkan hasil pemetaan itu. Itu Pak ya. Nanti sekolah-sekolah lain di MKKS ya tolong
bagi yang belum ngirim data, segera kirim data, biar di KCD bisa segera memetakan. Nanti pemetaannya juga kita mengundang kembali perwakilan MKKS dan perwakilan pengawas. Kita akan lakukan, nanti diharapkan minggu depan sudah ada hasil pemetaan. Nanti Bu analis saya sampaikan ke Pak KTU dan pengelola kepegawaian. Saya minggu depan sudah harus punya data hasil pemetaan. Dari mana cara memetakannya? Ya undang perwakilan pengawas dan perwakilan MKKS yang lebih hafal lah tentang kondisi sekolah di wilayahnya dan bisa komunikasi dengan kepala sekolah agar proses pemetaannya bisa lebih cepat ya. Kalau minggu depan sudah bisa dilakukan di hari Selasa atau di hari Rabu. Terima kasih ya. Ya, Subang udah beres Pak Subang. Ya Pak, gimana Pak Tuh Bagus? Cukup atau mau nunggu Pak? Oh cukup ya. Ya itu kan nanti ya, tapi dari Pak KCD kan udah terangkan yang jelas bahwa Subang hasil pemetaan dari MKKS sudah selesai ya, sudah tinggal dipetakan oleh KCD. Orang guru tersebut dipanggil, ditanya mau nggak ditugaskan, kan udah dipetakan. Tapi udah tahu sih orangnya kan pada waktu dipetakan bahwa ini kosongnya di sini, ini kosongnya di sini, tinggal melaksanakan. Tapi kan dulu tadinya mau dikasih semacam surat dulu tadinya Pak KCD itu dulu gitu. Iya, nanti kita buatkan surat Pak, surat semacam pemberitahuan ya. Jadi bukan SP. Nanti yang bersangkutan datang ke sekolah dan sekolah sudah tahu bahwa nama-nama itulah yang akan datang ke sekolah yang sudah kita petakan. Itu Pak ya? Ya, makasih. Terima kasih Pak KCD. Untuk menyampai jam 10, mungkin satu pertanyaan lagi aja apa ya? Untuk SMKS Muhammadiyah, mangga Bapak yang sudah melambaikan tangannya, mau mengajukan pertanyaan, silakan. Sama Pak Darto atau Pak? Mau nanya tuh Pak Darto lupa. Iya. Mangga Bapak. Sinarin. Ya, turun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak KCD, Ibu Koordinator, dan para staf, dan teman-teman kepala SMK negeri swasta. Ini hanya pemberitahuan aja Pak. Bagi-bagi ke pusing jadi nanti lah. Ini berkaitan dengan berakhirnya masa tugas Pak Haji Teddy Pak sebagai pengawas pembina, pengawas SMK, terutama sebagai pengawas pembina di sekolah saya dan beberapa sekolah lain. Nah, sampai hari ini kami atau saya belum dapat informasi siapa pengganti untuk membina di sekolah kami. Karena pentingnya pengawas pembina itu ya untuk konsultasi kita untuk mempersiapkan implementasi kurikulum merdeka, kurikulum baru itu. Kita kan perlu diskusi, perlu minta bimbingan, gitu. Harus bagaimana kita siapkan karena secara jujur saya tidak terlalu belum paham betul tentang kurikulum merdeka ini karena kan belum ada sosialisasi, hanya bersifat penyampaian hanya satu arah saja gitu. Belum ada diskusi tentang bagaimana sih kurikulum merdeka ini yang sebenarnya. Bahkan kita mau menyelenggarakan EHT juga kita sedang menyusun tema-tema apa. Karena dalam implementasi kurikulum merdeka itu kan ada kurang lebih ada 5 tahapan yang harus ditempuh lah. Ya. Pertama tentang bagaimana memahami kurikulum merdeka itu. Jadi kepala sekolah minimal dan pakar kurikulum memahami dulu tentang kurikulum merdeka itu seperti apa sih. Setelah kita memahami kurikulum, kemudian kita harus menyiapkan dokumen. Sebelum tahun ajaran baru, itu kita dokumen sudah tersedia di sekolah gitu. Sementara saat hari ini kita belum selesai lah menyusun dokumen itu karena mesti bertanya kepada siapa gitu. Ke cabang dinas atau ke pengawas. Nah, pentingnya pengawas bagi kami ya untuk sebagai bahan diskusi kita masukkan bagaimana sih menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan standar. Ya. Selanjutnya kan untuk persiapan juga bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, menyusun perangkat ajar berupa modul bahan ajar, dan memahami prinsip asesmen itu. Kita belum paham betul gitu. Nah,
pengawas ini kan bagi saya berguna untuk sebagai bahan untuk berdiskusi, meminta masukan. Selain itu juga pengawas, karena pengawas juga punya peran penting juga sebagai di penggunaan bos juga, ini sebagai bahan juga masukan dari pengawas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan untuk meningkatkan belajar. Nah, kalau sekolah saya sekarang belum punya di sekolah lah, belum ada dokumen, belum ada apa tentang bagaimana kita memulai pembelajaran nanti di tahun ajaran baru. Sementara ini kita belum melangkah begitu jauh karena juga pemahaman itu masih kurang, dirasa masih kurang tentang kurikulum merdeka ini. Mungkin nanti akan dibahas dalam IHT, tapi minimal sebelum IHT itu kita sudah punya gambaran tentang kurikulum itu. Sementara pengetahuan tentang kurikulum merdeka ini kita hanya satu arah lah gitu, pernah diskusikan. Makanya saya nanti ketika mau IHT itu saya ingin ada narasumber atau guru yang sudah pengalaman bagaimana sih mengajar di kurikulum merdeka ini. Atau walaupun belum ada, kita ambil dari sekolah penggerak atau sekolah PK. Nah, itu Pak. Jadi pentingnya pengawas bagi kami yaitu tadi sebagai bahan diskusi, menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum itu seperti apa. Sementara Pak Haji Teddy sudah berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin, kalau nggak salah. Jadi mohon ada penggantinya, ada yang ditunjuk untuk, karena satu orang pengawas itu kan ada beberapa sekolah. Bapak Ibu mohon di-mute, Bapak Ibu mohon di-mute. Jadi saya kira itu Pak KCD, mohon penggantinya Pak Haji Teddy itu sudah ada. Itu yang menciptakan Jadi mohon ada tindak lanjutnya ini karena kita sangat membutuhkan sekali untuk berdiskusi. Pertama kan Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari SMK Muhammadiyah. Harusnya ditanggapi oleh Ibu Santi ya. Bu Santinya nggak ada. Mungkin langsung lanjut lagi sama Bapak KCD. Terima kasih. Kalau nggak salah besok kita baru mau rapat dengan para pengawas sekaligus penyusunan kembali sekolah binaan ya. Nanti Bu Rise dan Bu Santi silakan dikonsep kembali untuk pembagian sekolah binaan karena ada beberapa pengawas yang pensiun. Tentunya harus dibagi ulang ya beberapa sekolah binaannya di beberapa pengawas yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang kurikulum merdeka, Bu Rise, tolong didata ya para guru-guru kita atau kepala sekolah dan pengawas yang sudah diangkat, direkrut oleh pemerintah, oleh kementerian ya, menjadi narasumber atau ditetapkan sebagai instruktur di SMKPK atau kurikulum merdeka ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan mereka untuk mengadakan sosialisasi baik di lingkup sekolah maupun di lingkup MKKS. Kalau MKKS-nya kebanyakan, kita bisa potong-potong lah per kelompok-kelompok kecil. Dengan diharapkan manajemen sekolah, ya, kepala sekolah dan wakasek kurikulum bisa memahami bagaimana implementasi kurikulum merdeka di SMKPK ya. Itu Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan dari izin Ibu, mangga. Menambahkan Silakan Bapak KCD dan Pak Darta juga. Ya sebelumnya terima kasih Pak Darta. Pak izin. Tadi sudah saya sampaikan juga mengenai tadi saya telepon WA para ketua MKKS untuk mendata sekolah-sekolah mana saja yang sudah melaksanakan IHT IKM ini dan juga mana yang belum. Dan untuk Purwakarta sendiri Pak, karena yang bertanya itu dari Purwakarta, tadi info dari ketua MKKS itu MKKS SMK bahwa besok akan diadakan rapat terlebih dahulu Pak. Jadi ingin mengetahui sekolah mana saja nih yang memang dirasakan tadi ada yang belum terlalu paham, mungkin sudah paham tapi belum terlalu mendalam gitu Pak. Nah besok itu MKKS SMK Purwakarta
akan mengadakan rapat kaitannya dengan IKM ini, Pak. Dan juga tadi saya sudah menghubungi MKKS SMK Karawang. Alhamdulillah mereka sudah melaksanakan dengan berbagai macam penggabungan oleh para pengawas, dan juga udah Subang juga sudah, Pak. Jadi memang alhamdulillah sejauh ini beliau-beliau sudah melaksanakan, walaupun memang belum mengundang ke cabang dinas. Itu mengenai IKM, Pak, dan tentunya nanti akan saya rekap juga sesuai dengan arahan Pak KCD mengenai instruktur yang bisa dijadikan narasumber nanti, Pak, pada saat IHT di jenjang SMK. Itu yang pertama, Pak. Dan kemudian yang kedua, untuk SK tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Darta, memang Pak Teddy sudah pensiun dan SK pengawas yang baru sedang dalam proses, Pak. Karena lumayan cukup banyak, Pak, sekolah binaannya, jadi sedang dipetakan ke pengawas mana saja sekolah binaannya Pak Teddy akan dibagikan. Insya Allah dalam waktu dekat, hari ini atau besok paling lambat, semuanya sudah bisa diserahkan ke Pak KCD. Itu saja barangkali Bapak tambahannya. Atur nuhun. Mudah-mudahan Pak Darta jelas ya. Kalau tidak jelas, japri aja, Pak. Sambil ngopi, Pak. Ya, Pak. Siap. Saja. Ya, nuhun, Pak. Ya. Terima kasih Bu Risya, Bu Analis. Bapak dan Ibu, karena terbatas waktu, mungkin pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lalui. Ucapan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memaparkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya mohon undur diri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisna. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iman dari SMKN 1 Pleret. Pada Pak Iman dipersilakan. Pak Iman. Mungkin Pak Imannya tidak ada yang dari SMKN Pleret. Tadi katanya lagi IHT. Bapak Tubagus Dadang bisa memimpin doa. Pak Dadang. Bu Ayi, Pak Darta aja udah tuh. Oh, enggak siap. Kepada Pak Darta dimohon untuk memimpin doa di acara rapat mingguan. Pada Pak Darta dipersilahkan. Pak Darta. Pak Darta. Jangan menuju naik mobil sehingga Pak Haji Mamat naik mobil atau tidak. Baik. Saya Pak Haji Mamat. Pak Haji Mamat bisa memimpin doa untuk rapat minggu kali ini. Mangga bayi, mangga. Atur nuhun Pak Mamat, mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cadin, Ibu Analis, Bapak Kasubag, seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, SMA SMK SLB, peserta rapat mingguan yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita sejenak tundukkan kepala, memohon kepada Allah, berdoa kepadanya, agar kegiatan kita di hari ini mendapatkan ridho daripadanya, dan apa-apa yang telah dibahas oleh kita semua dapat bermanfaat dan dapat menambah dan menguatkan kita di dalam melaksanakan tugas kita sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qaribina syafina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
حمدا كثيرا حمدا نعيما حمدا يعبد مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم نسألك رحمة بدين والعافية بالجسد وجيادة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبلنا في سكرات الموت ونجاة من النار وفعند الحساب ربنا قلوبنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما المرسلين والحمد ببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rapat minggu di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di rapat mingguan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga assalamualaikum. Izin lab.